Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Coach Anis dan Coach Ayu. Nah, di sini ya pada sesi kali ini ya kita mau memberikan edukasi tentang skin. Nah, di program Body Fit ini teman-teman tidak hanya mendapatkan edukasi tentang pola makan saja, tetapi juga mendapatkan edukasi tentang skincare wajah. Tambah cantik ya nanti pastinya. Iya dong, glowing. Oke, nah sebelumnya saya mau memberitahukan dulu ya, atau perkenalan dulu ya. Ada yang mungkin belum kenal sama saya. Perkenalkan saya Coach Anis. Nah, saya pasca melahirkan sudah turun 15 kilo. Dan selain itu ya, dengan menggunakan program Body Fit ini, wajah saya jadi tampak lebih awet muda dan start glowing. Dan gimana Coach Ayu? Ya, perkenalkan, nama saya Coach Ayu. Setelah mengikuti program Body Fit, saya terbantu turun 12 kg. Wah, luar biasa sekali dan kesehatan saya semakin membaik, teman-teman. Oke. Nah, di sini ya untuk sesi kali ini biasanya kita kan hanya mengetahui skincare Herbalife itu cuma untuk wajah saja ya. Ada nggak Kak yang biasanya itu make up atau apa? Nah, jadi saya mau menjelaskan lagi tentang bagaimana tata cara pemakaiannya untuk di pagi hari sampai sore hari ya Kak Ayu ya. Iya. Karena sesi sebelumnya sudah dijelaskan semuanya untuk di sesi pemakaian di pagi hari sampai menjelang tidur. Nah, di sini ya kita praktekkan saja ya bagaimana cara pemakaiannya. Kita mulai ya. Nah, pertama-tama teman-teman bisa memakai yang namanya toner dari Skin Herbalife. Boleh Kak Ayu? Nah, seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu, kita bisa menggunakan kapas atau facial tissue ya Kak Anis? Iya, betul sekali. Jadi disesuaikan saja ya, kalau di rumah ada kapas boleh dipakai, kalau ada facial tissue pun juga boleh dipakai. Kita usap semua di seluruh wajah, dibersihkan ya. Nah, toner ini beda dari yang lain teman-teman. Selain aromanya itu membuat kita lebih fresh lagi ya, toner ini juga membantu mengangkat sel-sel kulit mati yang masih tertempel di dalam wajah kita, serta membuat wajah kita makin lembab dan makin kenyal. Jadi ketika kita habis makai itu ada sensasi lebih seger ya Kak ya? Iya. Dan lihat apa yang terjadi di kapas ini. Wow. Padahal Kak Ayu belum bermake up ya, Iya. tapi sudah terangkat segini banyaknya. Oke, selanjutnya setelah kita pakai tonernya, kita memakai yang namanya daily serum ya. Pemakaian tidak usah banyak-banyak, cukup sebiji jagung saja. Bisa dilihat ya teman-teman, cukup sebiji jagung saja kita rakakan ke seluruh wajah. Oke. Ya, bisa untuk bagian dahi, hidung, dagu, lalu pipi, lalu diratakan. Ya, betul. Nah teman-teman, ketika pemakaian serum dan selanjutnya kita tunggu dulu sampai kering agar mulai terserap ke permukaan wajah kita. Jangan setelah kita pakai serum langsung kita lanjut pakai daily glow ataupun pakai eye gel ya. Jadi nanti di dalam wajah itu kurang maksimal pemakaiannya, seperti itu ya. Kita tunggu agak lebih kering dulu, ditap-tap dulu di area wajah kita ya. Oke. Oke. Nah, ketika kita rasa sudah kering ya, sudah menempel semua di permukaan wajah kita ya, lalu kita tambahkan yang namanya daily glow. Nah, sama pemakaiannya seperti serum, cukup sebiji jagung saja segini. Jika bentuknya lebih lebar juga bisa lebih banyak, atau bentuknya minimalis ya Kak ya, juga lebih sedikit lagi juga bisa. Iya. Jadi pemakaiannya seperti tadi ya teman-teman. Iya. Nah, jadi ketika kita sudah memakai yang namanya daily glow ya, dan memakai serum ini, teman-teman tidak usah menambahkan
pelembab lainnya, karena ini sudah sangat-sangat cukup melembabkan wajah teman-teman ya, biar tetap terlihat lebih glowing yang pertama. Yang kedua, menyerap maksimalnya, menyerap make upnya itu juga lebih bagus. Jadi ketika nanti kita tumpuk dengan make up ini ya, wajah teman-teman itu make upnya nggak menggumpal atau menumpuk ya Kak, tapi makin terserap dan makin jadi lebih glowing ketika dipakai sehari-hari seperti itu. Dan tentunya ini ada efek shimmering ya Kak setelah Iya. menggunakan Daily Glow. Oke, nah selanjutnya yang terakhir serangkaian untuk yang namanya skinnya. Ketika kita sebelum menggunakan make up, kita menggunakan yang namanya eye gel. Nah, pemakaian eye gel ini kita gunakan di sekitar area mata ya. Nah, karena apa? Area mata ini biasanya sangat sensitif dengan make up. Biasanya kalau kita pembersihannya kurang bersih atau kita terlalu capek ya, terlalu terkena paparan sinar matahari, biasanya area mata ini itu lebih cepat berkeriput teman-teman. Maka dari itu kita wajib menambahkan yang namanya gel mata ini ya. Nah, ini gel mata yang untuk di pagi dan siang hari. Nah, untuk yang malam hari ada lagi yang namanya eye gel, beda lagi ya, eye cream. Nah, pemakaian sama sebiji jagung saja, tapi pemakaiannya bisa saya oleskan ya kayu ya. Nah, di area sini sambil dipijat-pijat halus ketika memakaikan eye cream. Nah, ketika kok masih lebih ya, nah biasanya yang sering banget terlihat kerutnya itu di area sini. Lalu kita berikan di pelupuk sebelah sini. Nah, penting sekali ya teman-teman, apalagi untuk merefresh kita sehari-hari, karena kita banyak aktivitas, mata kita cepat keluar ya, buat lebih cepat keriput. Nah, kalau untuk pemakaian eye gel memang lebih agak lama keringnya, jadi teman-teman memang agak nunggu sedikit. Ya, jadi kalau teman-teman itu emang sudah mau bersiap-siap untuk mau pergi ya, sebelum dipakaikan make up ya, teman-teman sebelum aktivitas di sambil ngapa-ngapain ya, bisa dipakai dulu untuk serangkaian skin-skinnya. Jadi nggak usah nunggu di depan kaca nunggu sampai kering ya Kak ya. Iya, bener banget. Iya, nanti jadi boring deh kayak kaca kulit. Iya. Oke, nah setelah seperti ini teman-teman, ini sudah siap untuk diberikan make up. Nah, make upnya tinggal teman-teman sesuaikan sesuai make up masing-masing ya. Nah, perlu diperhatikan make upnya tidak harus sama seperti yang saya pakai, karena ya di sini untuk wajah kita itu berbeda-beda ya. Kalau saya itu tipikalnya itu kulit kombinasi, ada keringnya, ada juga berminyaknya. Kalau Kayu itu juga seperti saya ya, ada keringnya juga ada di bagian T itu lebih berminyak. Nah, ada juga yang berjerat dan lain-lain. Jadi untuk make upnya disesuaikan sama teman-teman ya, kulitnya teman-teman. Nah, di sini ya Anis memakainya itu juga campur-campur, jadi nggak harus sama seperti yang Anis pakai ya, seperti itu. Oke, yang pertama biasanya Anis memakai foundation. Foundationnya ini bukan foundation yang berat, tapi foundation ini yang Anis pakai itu fungsinya untuk membantu kulit Anis itu untuk melindungi dari paparan sinar matahari, karena ini foundationnya sudah ada tambahannya SPF-nya. Nah, sebelumnya juga di Herbalife juga ada SPF-nya teman-teman. Tapi ya di sini Anis memakai yang namanya foundation ini. Bisa dioleskan secara tipis-tipis atau teman-teman bisa lebih tebal juga, nggak apa ya. Itu diratakan saja ya teman-teman ya. Kalau saya lebih suka pakai tangan karena lebih ngeblend ya. Ada juga yang lebih suka memakai spons atau pakai yang namanya kuas ya. Tapi kalau saya lebih suka pakai tangan ya, karena kalau pakai tangan itu
ketika kok kulit nempel dengan foundation itu akan lebih cepat meresapnya. Nah, karena yang saya pakai itu yang bentuk padat. Beda lagi kalau foundationnya itu yang bentuknya cair. Nah, kalau cair atau liquid ya, saya menyarankan teman-teman pakainya spons. Karena apa? Ketika kok ditambahkan dengan tangan, kulit sama kulit saling bersentuhan, itu semakin leleh. Artinya nanti nggak, keringnya itu lama. Ya, tapi kalau pakai yang foundation yang stick seperti ini ya atau padat, saya lebih suka itu pakai dengan tangan karena ngeblendnya lebih banyak. Diratakan. Nah, kalau untuk foundation teman-teman sesuaikan ya dengan kulit teman-teman. Kalau ini Kak Ayu tadi seperti yang saya bilang itu kulitnya itu tipikal kombinasi ya, ada yang namanya berminyaknya, juga ada yang namanya keringnya ya. Biasanya seringnya itu menimbulkan jerawat kecil-kecil. Nah, di sini seperti ini contohnya. Tidak apa-apa ya. Ketika ada jerawatnya jangan terlalu banyak ditekan. Oke, sudah ngeblend ya. Ketika udah ngeblend seperti ini ya, teman-teman bisa tambahkan yang namanya bedak. Nah, bedak juga sesuai dengan teman-teman. Kalau Anis biasanya memakai bedak tabur terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu baru pakai bedak padat ya. Jadi teman-teman boleh kalau mau pakai bedak padat dulu, boleh jika mau bedak tabur atau bedak lanjutnya bedak padat. Nah, tapi kalau teman-teman mau langsung pakai bedak padat ya, biasanya bedak padat itu kalau tadinya sudah pakai foundation, jangan ditambahkan bedak yang ada foundationnya lagi. Kalau teman-teman terlalu banyak aktivitas, nanti banyak yang menggumpal di area wajah. Nah, usahakan ya bedaknya teman-teman, kalau memang aktivitasnya banyak yang di luar, saya menyarankan itu dikasih tabur dahulu, lalu dikasih dengan padat, biar mengunci, tidak cepat menggumpal kalau kena keringat ataupun kena sinar matahari ya. Oke, saat ini Anis mau pakai bedak tabur dahulu. Oke, kalau kayu biasanya pakainya bedak yang bagaimana Kak? Warna yang memang natural seperti warna wajah. Yang nude-nude seperti itu ya Kak ya? Iya. Oke, nah kita pemakaian juga nggak usah banyak-banyak ya, disesuaikan dengan aktivitas kita. Kalau aktivitasnya kita itu memang tidak terlalu acara resmi, juga tidak perlu terlalu tebal ya. Nah, di sekian saja udah cukup ya. Lalu bisa dilanjutkan dikunci dengan bedak padat. Selanjutnya teman-teman bisa memakai pensil alis. Nah, kalau untuk pensil alis tidak semua orang bisa mengaplikasikan pensil alis ya Kak Ayu ya. Iya. Nah, saya mau ngasih tips ya. Kalau teman-teman belum bisa mengaplikasikan pensil alis ke alis teman-teman, teman-teman bisa nih beli ya seperti ini ya, 2 aplikator ya, yang satu ada pensil alisnya, yang satu ada aplikatornya ini ya, sikatnya, atau juga boleh beli sikatnya saja. Teman-teman tetap menggunakan pensil alis seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa gosokkan pensil yang sudah diraut ini di sikatnya ini ya. Nah, setelah itu boleh disikatkan di sini. Itu kalau teman-teman belum bisa membingkai alis teman-teman sendiri. Tapi kalau teman-teman sudah bisa membingkai alis teman-teman sendiri ya, yang pertama yang perlu dilakukan,
dirapikan dulu ya bentuk alisnya teman-teman. Setelah itu bisa teman-teman bingkai dengan pensil alis. Nah setelah dibingkai bisa di-blend lagi dengan sikatnya ya Kak Ayu ya, sisir alisnya ya. Boleh Kak Ayu dipakai? Oke. Nah, saya mau kasih tips buat teman-teman yang mau membuat alis, mau gambar alis ya. Yang pertama buat dulu bingkai sesuai dengan bentuk wajah teman-teman ya. Jadi ada orang yang alisnya cenderung lurus, ada orang yang alisnya cenderung seperti gunung ya. Agak turun Kak biasanya ya. Iya. Nah, jadi bisa diproporsionalkan sesuai dengan bentuk wajahnya ya. Kalau saya ada bagian yang harus ke atas nih Kak Anis. Jadi pertama akan saya bingkai dulu. Ya. Jadi teman-teman bisa ya melihat cara saya bingkai alis ini. Nah, setelah bingkai sebelah kanan langsung bingkai sebelah kiri. Nah, jadi teman-teman bisa bingkai sebelah kanan dan kiri dahulu, baru diisi ya Kak ya, diarsir ya Kak ya. Iya, betul. Iya, betul sekali. Memang dibutuhkan konsentrasi yang khusus teman-teman untuk membuat alis ini ya Kak ya. Nah, jadi memang tidak semua orang memang mahir dalam membuat alis. Nah, tapi teman-teman kalau memang ada coretan-coretan, teman-teman bisa memakai concealer. Ya, jadi concealer itu fungsinya bisa untuk merapikan alis selain untuk menghilangkan bukan menghilangkan ya, menutup kantung mata ya, bisa juga untuk merapikan alis. Nah, kalau tidak ada concealer bisa memakai foundation yang cair, itu juga bisa. Nanti tinggal diarahkan dengan aplikator kuas ya, bisa disesuaikan dengan alisnya teman-teman. Nah, ini teman-teman saya sudah selesai membingkai alis. Selanjutnya akan kita lakukan arsir ya. Kita bisa mengisi alis kita, jangan langsung dari ujung yang di dekat dengan hidung ya, tapi bisa dari 3/4 dari alis kita supaya nanti hasilnya natural. Oke. Nggak seperti pangkalan truk ya Kak ya? Nggak kotak seperti tahu juga ya Kak Anis ya? Iya, kenapa seperti itu? Banyak nih teman-teman ya, yang biasanya tuh depannya sini terlalu kotak ya, sampai sini terlalu pendek ya, atau terlalu panjang. Nah, teman-teman banyak kok literatur cara pemakaian alis ya, pensil alis di dalam yang namanya YouTube. Itu juga banyak-banyak ya teman-teman ya. Ada yang memakai alis sebesar lele. Ya jadi lapar dong kalau ketemu ya. Nah jadi teman-teman harus proporsional lah ya. Nah, seperti yang kita tahu organ kanan dan kiri kita kan tidak bisa sama. Begitupun dengan alis, ada yang agak naik, ada yang agak turun. Jadi bagaimana caranya kita menselaraskan gitu, usahakan ya. Seperti yang saya lakukan ini ya. Nah karena ada banyak rambut alis saya yang keluar dari jalur. Jadi harus disisir ya. Betul. Ya, jadi ini teknik membuat alis ya tanpa eyebrow trim ya Kak ya, tanpa cukur alis atau cabut alis ya. Oke. Ya, jadi supaya dia tetap di jalan yang lurus. Kalau di TikTok itu malah itu Kak, alisnya dibentuk kayak cicak ya Kak ya. Alis dibentuk seperti cicak. Sepertinya saya nggak tahan deh Kak, nanti malah semakin liar ya Kak ya. Oke. Ini alis saya masih bentuk alis manusia biasa ya. Diarsir depannya ya, karena memang saya memiliki bentuk alis yang berbeda. Jadi jadi Kak Ayu ini bentuk alisnya itu memang depannya itu berdiri ya teman-teman ya. Jadi tuh yang sebelah kiri berdiri, sebelah kanan itu nggak berdiri Kak. Jadi saya tidak sinkron alisnya. Gitu, ya. Jadi diusahakan bagaimana caranya alis kalian kalau dibuat digambar ya, dirias itu tetap kelihatan oke, walaupun di pinggir-pinggir masih banyak rambut-rambut. Nah itu malah justru akan membuat alis teman-teman semakin terlihat natural. Jadi nggak perlu terlalu dibingkai dengan concealer terlalu tebal, kecuali itu make up untuk memang acara-acara yang besar resmi seperti itu. Kalau ini kan kita temanya make up harian ya Kak ya, yang good looking.
kita makeup harian atau ala-ala Korea gitu Kak? Boleh. Nanti kita mau bikin blush on demand juga bisa ya Kak Boleh ya? ya. Oke. Nah ini sudah jadi. Nah teman-teman Bisa lihat. Nah, selanjutnya Anis juga mau kasih tips ya teman-teman, kalau bingung cara ngukurnya quotes gimana sih? Saya membuat alisnya itu kok kepanjangan ya, kok terlalu pendek. Nah, teman-teman bisa diukur ya. Jadi maaf ya. Nah, jadi ratakan diukur dengan pensil alis itu sebelah sini. Jadi ukur sebelah sini, bisa dikasih titik sebelah sini. Jadi nanti mulainya dari sini sampai ke belakang sini. Urutannya itu dari pangkal hidung sampai ke sini. Jadi bentuk V seperti ini. Yang dari sini itu bisa dikasih titik seperti ini. Nah, jadi teman-teman nggak akan terlalu pendek, juga nggak akan terlalu panjang nanti bentuk alisnya. ya, kadang-kadang ada yang buat alis sampai seperti garis khatulistiwa. Iya, itu terlalu semangat kali ya Kak ya. Iya. Atau tadi yang ada yang bilang segede lele Kak. Oke ya, kita lanjutkan lagi ya. Oke, setelah kita pembuatan alis, teman-teman bisa memakai yang namanya eyeshadow ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan eyeshadow. Eyeshadow itu apa saja bisa. Kalau biasanya yang sering Anis pakai itu, saya lebih suka yang multifungsi, yang bisa buat eyeshadow, bisa buat lip cream, bisa buat cream blush ya. Tapi kalau teman-teman di rumah adanya eyeshadow biasa seperti ini ya, itu no problem ya, macam-macam, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke. Nah, untuk kali ini ya, karena kita temanya itu makeup harian ya, Anis pakai yang jadi satu saja sama cream blushnya ya. Nah, sini Kak ya, tipis-tipis saja. Yang penting kelopak mata itu terlihat lebih fresh ya Kak ya. Iya, supaya nggak terlihat mengantuk. Oke. Nah, kita lihat ya perubahan dari Kak Ayu nanti ya. Tadi sebelum di make up seperti apa, setelah nanti di make up itu hasilnya seperti apa, bisa dilihat ya teman-teman ya. Oke, nah cukup seperti ini saja teman-teman ya, nggak usah terlalu tebel ya, juga nggak terlalu tipis. Jadi ketika kita look itu kelihatan lebih fresh, lebih merona ya Kak ya. Ya, selanjutnya kita memakai yang namanya eyeliner. Nah, di sini kita bisa memilih sesuai dengan kemampuan tangan ya, teman-teman. Kalau saya pribadi lebih memilih eyeliner yang berbentuk gel atau pensil. Nah, bisa juga kalau teman-teman sudah mahir menggunakan eyeliner yang berbentuk spidol atau berbentuk cahaya liquid. Ya, nah jadi teman-teman bisa beberapa pilihan ya untuk menggunakan pensil eyeliner ya. Nah, jadi kalau pensil itu bentuknya seperti ini ya. Kalau yang spidol atau liquid bisa yang seperti ini. Atau yang memang bentuk yang kuas itu juga ada ya. Itu memang membutuhkan konsentrasi yang benar-benar wow ya. Jangan sampai tremor ya teman-teman. Ya. Kalau awal-awal itu emang kayak gitu Kak. Dulu awal-awal saya jadi sebelah. Tapi nggak apa-apa ya, karena memang kita harus belajar terus, memang udah harus praktek ya Kak ya. Nah, iya. Biar apa seperti halnya buat pensil buat alis Kak. Nah, jadi kadang dulu saya tuh kalau buat itu sebelah gede, sebelah kecil. Oke, kita mulai saja ya. Kita aplikasikan eyeliner yang saya mau aplikasikan ke Ayu itu aplikasi eyeliner yang spidol. Nah, kalau untuk model kelopak matanya Kak Ayu itu enak banget teman-teman. Jadi kelopak matanya itu belok ya. Jadi
nggak usah membutuhkan konsentrasi yang banyak. Nah, tapi ada juga kelopak mata yang bentuknya itu katupnya tuh nempel dengan bulu matanya. Nah, kalau yang seperti itu, Ani sangat menyarankan memakai yang cair saja. Agar apa? Kalau teman-teman yang kelopak matanya bentuknya nempel dengan bulu mata, kalau pakai yang pensil eyeliner pensil, nanti ketika berkeringat teman-teman itu atasnya akan hitam semua. Jadi eyeshadow teman-teman itu jadinya malah hitam. Tapi kalau teman-teman kok pakainya itu yang cair atau pakai yang spidol seperti ini, hasilnya nggak akan seperti itu. Setelah kita pakai eyeliner, bisa teman-teman tambahkan yang namanya maskara. Ya, kalau maskara itu add-on ya teman-teman, bisa teman-teman tambahkan, bisa tidak, sesuai dengan teman-teman. Tapi kalau emang makeup minimalis, saya sarankan memakai. Karena apa? Kalau sudah dipakaikan eyeliner, itu bagusnya itu memang pasangannya memakai yang namanya maskara. Ya, oke, boleh Kak Ayu pakai maskara? Oke, yang kami pakai adalah maskara dengan tipe yang ada 2 coat. Yang pertama ada base coat, yang kedua ada top coat. Jadi ini berfungsi untuk mempererat ya, mempererat zatnya supaya nanti long lasting lentiknya gitu teman-teman. Ya, teman-teman bisa pilih sesuai teman-teman masing-masing ya. Iya. Nah, tapi kalau ini enaknya kalau yang tipe ini teman-teman itu bisa pertama membuat lebih tebal lagi, yang kedua itu lebih panjangnya itu lebih maksimal lagi seperti itu ya coach ya. Nah, sedikit tips untuk teman-teman yang menggunakan eyeliner spidol ya. Biasanya di daerah kelopak dalam itu masih terlihat putih ya Kak Anis. Betul. Jadi bisa dibantu menggunakan eyeliner pensil. Ya, Kak Anis bisa minta tolong? Nah, Ya, jadi kita buka sedikit mata kita, lalu digambar dari dalam. jadi kelopak di bawah bulu mata teman-teman ya. Kalau yang di bawah itu kan di atasnya bulu mata. Kalau yang atas ya di bawah bulu mata bisa dikasihkan eyeliner. Ya. Fungsinya untuk apa? Agar garis matanya kita itu lebih tajam lagi. Jadi ibaratnya kayak primadona ketika kita kok menghias wajah kita itu ada di mata ya Kak ya. Nah, jadi kalau make up di mata kita kok bagus ya, insya Allah semua look yang kita pakai di wajah kita itu juga akan terlihat lebih bagus lagi. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Nah, udah terlihat beda ya. Coach Ayu juga makin ayu banget. Iya, oke. Nah, terus biasanya bawahnya itu saya kasih duo eyeliner ya. Ada abu-abunya, juga ada hitamnya. Ini cuma untuk mempertegas saja. Jadi biar nggak atasnya saja yang tebel, tapi bawahnya juga ada yang lebih tebel lagi. Ya, saya tambahkan ya Coach Ayu ya. Oke.
selanjutnya bisa ditambahkan namanya blush on. Nah, kalau blush on ini saya biasanya pakai yang krim sama yang seperti ini. Kalau yang ini tinggal ditap-tap aja. Bisa ditap-tap. Kalau yang ini sudah sekalian otomatis sama shimmernya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah menambahkan shimmer lagi ya, karena udah otomatis ada glitternya. Wow, lebih fresh ya kak ya? Yes, lebih bersinar. Nah teman-teman tips ya, kalau di rumah nggak ada shimmer bisa pakai eyeshadow. Kalau misalnya di rumah ada eyeshadow warna putih atau warna pink muda, itu bisa dibuat shimmer di atas blush on atau dibuat di atas hidung biar hidungnya teman-teman lebih mancung lagi. Nanti Coach Ayu hidungnya makin mancung ya. Terakhir kita berikan lip cream. Nah kalau lip cream ini bisa teman-teman sesuaikan. Kalau Coach Ayu biasanya pakai yang seperti apa nih? Bisa pakai yang stick ya? Iya, atau bisa yang pakai lip cream seperti ini ya. Biasanya Coach Ayu pakai apa? Yang stick ya, boleh ya, pakai yang stick. Pakai yang stick kak. Pakai yang stick saja atau yang ini? Ini aja ya. Oke. Nah kalau saya itu suka bentuk bibir saya, jadi saya full memakai lipstiknya sesuai dengan bentuk bibir. Oh gitu. Jadi teman-teman juga ada yang lebih memberikan lipstick atau lip creamnya itu cuma separuh bibir ya kak ya? Ombre style. Oke. Cakep banget ya. Oke, keren sekali Kak Ayu. Oke, nah jadi teman-teman bisa lihat ya, tadi yang awalnya Kak Ayu itu masih polos, belum pakai make up apapun, lalu diberikan yang namanya skincare-nya. Setelah itu kita berikan polesan make up ala harian ya, make up hari-hari sehari-hari ya. Nah, bisa teman-teman aplikasikan sehari-hari juga. Jadi teman-teman yang biasanya pada tanya, ternyata skin dari Herbalife itu nggak ada make upnya ya? Iya, memang dari kita itu untuk nutrisi kulit ya. Jadi kulitnya itu walaupun terkena paparan sinar matahari ya Kak Ayu ya, atau terkena make up setiap hari, itu tetap cerah, tetap glowing dan tetap lembut seperti itu. Nah, dan pengalaman saya sendiri, saya sudah bertahun-tahun menggunakan krim yang tidak bermerek ya, karena waktu itu masih kuliah dan juga terpengaruh oleh iklan. Katanya 1 minggu akan jadi putih. Memang benar putih, tapi takut nggak sih teman-teman kalau kulit kita yang sebenarnya sawo matang ini jadi putih ya? Jadi saya memutuskan untuk kembali sehat, selain dari dalam juga dari luar, menggunakan skin Herbalife. Jadi walaupun tidak putih tapi hasil itu terlihat dalam 7 hari. Jadi glowing ya Kak ya. Betul sekali. Dan kulit akan semakin sehat dan beregenerasi dengan baik karena kulit saya sudah sangat rusak bariernya akibat menggunakan krim-krim yang tidak bagus tersebut. Nah, jadi ya teman-teman juga bisa lihat ya, ini wajahnya Coach Ayu seperti ini. Itu memang dulunya sering memakai seperti itu ya. Iya, dan itu sangat menakutkan karena waktu saya berhenti itu terjadi breakout ke kulit wajah saya. Nah, breakoutnya itu teman-teman tidak seperti yang teman-teman awalnya pakai. Jadi teman-teman misalnya awal pemakaian cuma 7 hari atau 1 bulan, tapi breakoutnya itu bisa sampai berbulan-bulan, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Iya, betul sekali. Dan itu tidak bagus karena apa yang ada di kulit kita ini akan terserap ke dalam tubuh. Jadi jangan coba-coba krim-krim seperti itu walaupun sudah ada mereknya. Tapi kalau jadinya jadi putih, apa kalian bakal percaya? Nah, itu sangat seram ya, karena
kandungannya itu sangat berbahaya untuk kulit. Kalau saya percaya saja sih sama Skin Herbalife karena Iya sudah dong. diuji dermatologi. Ya. Jadi selain sudah diuji dermatologi, juga memang Skin Herbalife itu benar-benar free paraben dan sulfat. Wow, luar biasa. Padahal sabun-sabun muka di luar sana yang di drugstore sekalipun itu pasti ada parabennya, walaupun dalam bentuk-bentuk yang sudah diminimalisir ya Kak ya kandungannya. Nah, terus teman-teman juga lebih bijak ya dalam memilih make up ya, jangan tergiur harga murah ya. Betul. Nah, teman-teman bisa lebih bijak memilih kandungan make up tersebut ya. Jadi walaupun memang sekian, sekecil itu kok harganya sekian. Nah, teman-teman harus lihat kandungannya. Kalau memang itu bagus, aman buat wajah teman-teman, kenapa tidak? Toh juga dalam misalnya dalam berapa segini ataupun dalam satu sekian seperti ini, itu nggak habis dalam 1 bulan ataupun 2 bulan ya Kak ya, habisnya betul. sangat lama sekali ya. Nah, seperti itu ya. Nah, dan apalagi Skin Herbalife yang saya pakai setiap hari ini, wow, bener-bener awet. Selain Betul. kemasannya juga sudah kami jelaskan ya di minggu lalu, kalau Ada kemasan yang besar, ini ada yang kecil ya, ya Kak ya. betul sekali, dan didesain sesuai dengan memang ilmu pengetahuan. Kenapa warnanya putih? Minggu kemarin pasti yang nonton sudah tahu kenapa warnanya putih ya. Nah, Iya. supaya tidak rusak oleh matahari, Sinar kayak matahari begitu. seperti Nah, itu. dan ini habisnya lama banget teman-teman. Pakai satu toner kecil aja bisa 6 bulan, apalagi toner besar. Oke, keren sekali ya. Oke, seperti itu penjelasan dari kami ya. Semoga apa yang kami berikan edukasi untuk sesi kali ini akan sangat-sangat bermanfaat bagi teman-teman. Ya Coach Ayu ya? Iya. Oke, nah oleh karena itu kita mau pamit undur diri dulu. Saya Coach Anis. Saya Coach Ayu. Sampai jumpa di program edukasi Body Fit selanjutnya. Yeay.